Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Falah Cirebon Channel bersama Pak Faisal. Tentu masih pada mata pelajaran informatika. Ya anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kalian di rumah tetap sehat dan juga tentunya tetap semangat. Ya anak-anak kelas 4, seperti biasanya tentu di mata pelajaran informatika, yakinkan kalian sudah mempersiapkan diri. Yang pertama adalah sudah disiapkan bukunya, ya buku cetaknya, dan juga boleh menggunakan komputer, laptop atau notebook. Anak-anak, kita awali perjumpaan kita pada pertemuan kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya untuk pertemuan kali ini, karena pada pertemuan yang lalu Bapak sudah memberikan tugas kepada anak-anak untuk membuat jadwal piket yang sudah diberikan tugas. Sebagiannya juga sudah mengumpulkan tugasnya. Adapun yang belum mengumpulkan, silakan masih ditunggu untuk melengkapi tugasnya. Sebelumnya juga Bapak akan absen pada pertemuan yang lalu. Yang belum komentar, di kolom komentar silakan komentar dulu ya, sebagai daftar hadir. Ini sudah ada Andika dari kelas 4C, ada Kenzio dari 4C juga, ada M Fawas 4C, M Dafa Fauzan 4A, Izan, ada Nisa, ada Zakia dari 4C, ada Zaki juga, ada Bambang Irwansa 4C, ada Fatin dari 4B, ada Mahesa Dewi dari 4B, Ahmad Haikal, dan banyak, ada 40 siswa yang sudah komentar. Yang belum komentar, nanti pada pertemuan berikutnya harus komentar ya, karena itu sebagai daftar hadir kalian. Terima kasih yang sudah komentar, dan tentunya yang belum subscribe, segera subscribe Al-Falah Cirebon Channel, supaya nanti ketika ada materi baru, ada notifikasi dari YouTube ya, supaya kalian bisa mengikuti secara langsung. Ya anak-anak, langsung saja ya. Baik anak-anak, untuk materi informatika kelas 4 pada pertemuan kali ini yaitu mengingat kembali materi informatika yang dulu pernah Bapak sampaikan. Barangkali nanti ada yang lupa, kita akan mencoba untuk flashback, kita akan coba untuk mengingat kembali. Yang pertama adalah tentu memulai dengan Microsoft Office Word. Anak-anak, untuk Microsoft Office Word atau pengolahan kata ini memang banyak pertanyaan yang disampaikan, Pak. Saya Office-nya 2010, atau ada yang menggunakan Office 2013, ada yang menggunakan 2016, ataupun yang menggunakan Office 2019. Pada prinsipnya sama saja, yaitu untuk mengolah kata, walaupun nanti ada beberapa perbedaan ya. Untuk ketika kalian merasa kesulitan, boleh nanti langsung di kolom komentar saja nanti apa masalahnya. Ya anak-anak, langsung saja kita mulai materinya, memulai Microsoft Office Word. Untuk poin yang pertama yaitu membuka program Microsoft Office Word. Oke, untuk cara membuka seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, memang tidak hanya satu cara saja, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika kita ingin membuka Microsoft Office Word. Yang pertama tentu di tombol Start kita pilih, nanti ada icon Microsoft Office ya, kalian langsung klik saja, nanti muncul ada
Microsoft Office-nya ya, atau misalkan ada Microsoft Office, kalian klik saja nanti cari ada Microsoft Office Word ya, dicari seperti itu, cara yang pertama. Lalu yang cara yang kedua, kalian bisa juga mengetik di kolom run, tulis saja misalkan Word, nanti langsung muncul di sini ya, langsung klik saja nanti akan muncul Microsoft Word ya. Atau cara yang berikutnya yaitu dengan menggunakan icon yang ada di desktop ya. Kebetulan Bapak belum memunculkan itu, kita akan coba nah, bisa juga kita menggunakan pin taskbar ya di sini. Itu bisa saja, kita langsung klik saja di sini. Nah, muncul ya. Oke, itu cara untuk memulai Microsoft Office Word. Silakan kalian pilih saja untuk membuka program Office Word itu sesuai dengan cara yang paling cepat atau cara yang mungkin kalian anggap paling bagus ya. Oke, Bapak akan coba langsung saja tulis di sini Word, langsung enter, akan muncul. Nah, ini seperti ini. Lanjut, kita akan berkenalan dengan tab pada Microsoft Office Word. Anak-anak, ketika kita membuka Office Word nanti akan ada blank dokumen, maka kita pilih saja, klik blank dokumen ketika kita ingin memunculkan kertas yang kosong ya. Ketika kita ingin memunculkan kertas yang kosong, kalian pilih saja blank dokumen, maka akan muncul ada blank page atau page 1 yang di atasnya ada namanya adalah dokumen 1, tentu belum disimpan, jadi namanya adalah secara default atau secara bawaan dari sana namanya adalah dokumen 1. Lalu kita akan berkenalan lagi dengan yang namanya tab ya. Tab ini menu ya, menu. Di dalam tab itu ada submenu, ada grup ya, namanya adalah grup clipboard, ada grup font, ada grup paragraph, style itu pada tab home. Lalu ada tab insert. Nah, tab insert ini biasanya digunakan ketika kita ingin memunculkan atau memasukkan gambar atau shape itu bentuk-bentuk seperti kotak, segitiga, bintang dan lain sebagainya, atau chart ya, atau grafik ya. Nah, ini di menu insert. Dan menu-menu yang lainnya silakan kalian boleh mencoba itu ya. Itu untuk pengenalan menu-menu tab. Nah, ini banyak sekali, ada design, ada layout, ada reference, smiling, review, view dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah bagaimana cara untuk menyimpan file. Nah, menyimpan file juga terdapat beberapa cara untuk menyimpan file. Misalkan Bapak akan mencoba untuk membuat, kita ketik dulu misalkan informatika kelas 4 STIT Al-Falah. Oke, Bapak akan memberikan tulisan dengan font yang besar misalkan. Oke, nah kita sudah punya misalkan filenya informatika kelas 4 STIT Al-Falah. Lanjut kita simpan ketika kita bikin. Lalu bagaimana cara untuk menyimpan file? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita pilih file, pilih save atau save as, lalu boleh di dokumen, misalkan kita pengen menyimpan itu di dokumen boleh. Lalu kalian tuliskan nama atau
nama latihannya ya, nama file tersebut. Boleh latihan 1 atau latihan 2 atau biasanya menggunakan nama masing-masing ya, boleh saja. Itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, kalian cukup klik pada namanya quick ya, quick icon, cepat ya, cara cepatnya kalian pilih save saja langsung. Biasanya ada di pojok. Nah, sama, tinggal klik saja, kalian tulis nama atau latihan 1 atau latihan 2 ataupun menggunakan nama kalian. Oke, nah cara yang ketiga, kalian bisa ketik tombol kombinasi. Tombol kombinasi itu adalah tombol shortcut sehingga kita bisa melakukan perintah-perintah secara langsung ya. Contohnya adalah CTRL, cara menyimpan adalah CTRL dan S. CTRL S. Sama saja, kita pilih dokumen langsung. Nah, seperti itu. Oke, itu cara menyimpannya. Paham ya? Ya, kita lanjutkan anak-anak. Setelah tadi kita belajar untuk atau mengulangi materi mengenai menyimpan file ya, menyimpan file. Lalu kita akan mencoba membuka file lama ya. Jadi mungkin kalian ketika pernah membuka atau membuat file ya, lalu ingin dibuka kembali. Nah, maka caranya seperti apa untuk membuka file lama ini? Kita akan mencoba. Pilih file, lalu pilih open, lalu cari mana file yang kalian simpan. Contohnya misalkan kita pilih browse ya, lalu cari di dokumen, misalkan ini ada ulangan TIK Ahmad misalkan ya, open. Nah, ini ya, jadi kita sudah bisa membuka ketika kita ingin katakanlah membuka file yang dulu pernah kita buat. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan Open Recent ya. Open Recent ini bisa juga kita pantau file apa saja yang dulu pernah kita buat. Di sini ada beberapa file yang memang Bapak sudah membuka pada file-file sebelumnya ya. Ini ada beberapa yang bisa kita buka, misalkan seperti ini. Nah, ini ya, ini beberapa file yang memang sudah pernah Bapak buat ya, itu caranya. Oke anak-anak, Bapak kira paham ya. Lalu berikutnya adalah mencetak file ya, mencetak file atau print out. Nah, bagaimana ketika kita sudah membuat dulu atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membuat daftar piket kelas 4 misalkan ya. Bagaimana cara untuk mencetaknya ya, atau di print out? Maka caranya adalah kita bisa pilih menu file, lalu kita pilih menu print. Nah, ini nih akan ada tampilan preview ya, ada tampilan preview yang ini menunjukkan bahwa nanti hasilnya seperti ini ya, hasil dari hasil tugas kita yang sudah dikerjakan kemarin, hasilnya ketika kita print seperti ini nanti ya. Nah, kalian tinggal pilih saja, tinggal pilih print, tentukan nama printernya. Kebetulan Bapak tidak ada nama printernya ya, karena belum terinstall printer. Tapi ketika yang sudah menginstal printer itu langsung Anda muncul, misalkan mungkin Canon atau HP atau Epson ya. Di sini nanti kalian tinggal print saja, di sini klik, lalu nanti akan muncul atau terkoneksi tentunya dengan kabel printer, nanti langsung muncul kertasnya ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan menekan tombol CTRL P. Nah, sama saja, nanti kembalinya ke sini ya, CTRL dan P. Nah, ini barangkali kalian perlu hafalkan
beberapa shortcut yang tadi Bapak sudah terangkan ya, seperti CTRL-S itu untuk apa, lalu CTRL-P itu untuk apa ya. Nanti kalian harus betul-betul paham fungsi-fungsi ya. Oke, itu cara print out ya, atau ketika kita mencetak kertas hasil latihan kita. Lalu berikutnya menutup file. Nah, untuk menutup file ini ketika kita sudah selesai ya, kita bisa pilih file lalu pilih close ya. Nah, sudah. Oke, Bapak akan ulangi ya. Pilih file lalu pilih close, maka otomatis akan keluar dari dokumen tadi ya, tetapi tidak keluar dari Word ya. Jadi menutup dokumen yang tadi tetapi tidak keluar dari Word. Ketika kita pilih close di sini, maka baru keluar dari Word. Itu cara yang pertama. Bapak akan buka lagi. Cara yang kedua adalah bisa menggunakan shortcut. Cara yang kedua adalah menggunakan shortcut atau yang tadi jalan pintas ya. Kalian cukup menekan tombol CTRL dikombinasikan dengan F4 ya pada keyboard. Cari yang di atas ya, itu ada F4, CTRL ditekan, jangan dilepas, lalu sambil menekan F4 pada tombol keyboard yang ada di atas. Nah, dia akan keluar dari dokumen yang kita buat, tetapi tidak keluar dari Word ya. Dari Word kita tinggal klik close pada tombol X ya, atau tanda X di pojok kanan, atau juga shortcut. Kita coba lagi, shortcut ALT F4. Nah, ini juga shortcut ya, silakan nanti kalian juga coba ya di rumah. ALT F4. Nah, langsung keluar ya. Bapak tadi menekan ALT F4, langsung keluar dari program dan juga dokumen ya, dari dokumen daftar piket tadi dan juga aplikasi Word. Jadi ada dua shortcut yang untuk membuka. Yang pertama adalah CTRL F4, itu ketika kita ingin keluar dari dokumen tapi tidak keluar dari program MS Word, dan menggunakan ALT F4 ketika kita ingin keluar dari program Word dan juga dokumennya. Nah, itu anak-anak ketika kita ingin keluar ya. Itu materi-materi pada pertemuan kali ini, mengingat kembali materi informatika yang dulu pernah Bapak ajarkan. Silakan kalian praktekkan dan ingat-ingat mengenai shortcut yang tadi sudah Bapak ajarkan. Silakan kalian praktekkan di rumah masing-masing. Tentu kalau kesulitan boleh komentar di kolom komentar ya. Silakan kalian boleh bertanya di situ, atau juga boleh via WA juga tidak masalah. Anak-anak, barangkali itu saja untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat anak-anak dan jaga kesehatan. Selantiasa Bapak juga mengingatkan mengenai protokol kesehatan. Ketika kalian keluar dari rumah, selalu menggunakan masker dan juga menjaga jarak ya, dan menghindari kerumunan. Jangan lupa juga untuk mencuci tangan dengan sabun ya, dan jangan dulu pergi ke luar kota anak-anak. Itu saja, mohon maaf jika banyak kesalahan atau ada kata-kata yang kurang
bagus dari Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Falah Cirebon Channel, cerdas, berakhlak mulia dan berprestasi. Sampai jumpa lagi.